Kita sering sekali lupa tentang hal yang paling mendasar dari diri kita. Sesuatu yang mengatur segalanya tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita bisa melihatnya secara langsung. Itu adalah otak. Organ yang terlihat sederhana, tapi berfungsi sebagai pusat pengendali segala hal. Mulai dari cara kita berpikir, merasakan, hingga membuat keputusan yang menentukan arah hidup kita. Otak bukan hanya sekadar kumpulan sel saraf yang bekerja dengan logika dan angka. Ia adalah labirin kompleks yang memuat ingatan, emosi, imajinasi, dan kesadaran. Tapi, tanpa kita sadari, setiap hari kita membawanya pada tekanan dan beban yang bisa merusak secara perlahan. Bukan karena benturan keras, bukan pula karena luka, melainkan karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampaknya sepele, tapi berdampak besar. Pernahkah kamu merasa susah untuk benar-benar fokus pada satu hal? Saat bangun pagi, mungkin kamu langsung mengambil ponsel, membuka aplikasi media sosial, atau sekadar mengecek berita terbaru. Dalam hitungan detik, otakmu sudah dipenuhi oleh banyak stimulus, baik yang penting maupun yang hanya membuang waktu. Tanpa jeda untuk menyesuaikan diri, tanpa ruang untuk bernapas, kamu sudah memulai hari dengan banjir informasi yang berlebihan. Ini bukan hanya soal kebiasaan, tapi soal bagaimana otak kita sebenarnya tidak dirancang untuk menerima begitu banyak informasi sekaligus, apalagi secara terus-menerus dan cepat seperti ini. Ketika kamu membiarkan diri terjebak dalam arus informasi yang tiada henti, kemampuan otak untuk menyaring dan mengolah informasi mulai menurun. Lambat laun, kemampuan fokus yang dulu terasa mudah menjadi semakin sulit dicapai. Bukan berarti otakmu sedang menurun fungsi secara permanen, tapi ia sedang kelelahan. Dan tanpa kesadaran serta perubahan, kelelahan itu akan menjadi kondisi permanen yang disebut dengan brain fog, di mana kamu merasa sulit berpikir jernih, sulit mengingat, dan kurang produktif. Masalah lain yang sering kita abaikan adalah kurangnya kualitas tidur. Seringkali, tidur dianggap sebagai waktu yang bisa dikorbankan demi mengejar target kerja, mengejar deadline, atau hanya sekadar menonton satu episode lagi dari serial favorit. Padahal, tidur bukan sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar otak dan tubuh. Saat tidur, bukan hanya tubuh yang beristirahat, otak juga menjalani proses pembersihan. Ia mengeluarkan racun yang menumpuk selama hari penuh aktivitas, membentuk koneksi saraf baru, dan mengatur ulang ingatan-ingatan penting. Bayangkan sebuah mesin yang bekerja tanpa henti, yang hanya bisa berfungsi optimal jika rutin dibersihkan dan diservis. Tidur adalah servis itu untuk otak kita. Ketika kita mengabaikan kebutuhan ini, otak mulai menumpuk racun dan dampaknya bisa sangat luas. Mulai dari gangguan konsentrasi, mood yang mudah berubah, hingga risiko penyakit neurodegeneratif di masa depan. Namun ironisnya, di tengah kesibukan yang padat, kita seringkali memilih untuk mengorbankan tidur demi aktivitas lain, mengira kita bisa mengakali kebutuhan tubuh. Kita juga kerap memuji diri ketika bisa melakukan banyak hal sekaligus. Multitasking seolah menjadi tanda kemampuan tinggi, produktivitas, dan efisiensi. Namun, dari sudut pandang otak, multitasking justru merusak. Saat kita berpindah-pindah tugas, otak harus melakukan riset setiap kali berpindah fokus. Ini seperti kita berhenti di satu titik, lalu harus mengingat kembali di mana kita berhenti tadi dan memulai lagi. Setiap perpindahan fokus itu memakan energi dan waktu yang sebenarnya sia-sia. Yang terjadi bukanlah peningkatan produktivitas, melainkan pengurangan kualitas kerja dan kelelahan mental. Memori jangka pendek juga bisa terganggu, karena otak dipaksa menyimpan banyak informasi dalam waktu bersamaan tanpa kesempatan memprosesnya dengan baik. Seiring waktu, kebiasaan multitasking ini menurunkan kemampuan otak untuk fokus dan memperdalam pemahaman terhadap sesuatu. Kita menjadi seperti permukaan air yang beriak tanpa hening, tidak pernah benar-benar tenggelam dalam kedalaman satu hal. Di balik kesibukan yang luar biasa, kita juga sering meremehkan kebutuhan sosial otak kita. Berinteraksi dengan orang lain bukan hanya soal kebahagiaan emosional, tapi juga kebutuhan neurologis. Saat kita berbicara, mendengarkan, dan berbagi cerita, otak kita menguatkan jalur-jalur saraf yang berkaitan dengan empati dan kontrol emosi. Sebaliknya, kesepian dan isolasi sosial bisa membawa dampak yang jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Kesepian kronis tidak hanya membuat kita merasa terasing secara emosional, tapi juga bisa menyebabkan perubahan fisik di otak. Bagian-bagian penting seperti hipokampus yang mengatur memori dan pembelajaran bisa menyusut. Dan penurunan fungsi otak akibat kesepian kronis ini sudah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kognitif dan demensia. Kemudian,
Ada kebiasaan yang mungkin paling sering kita lakukan tanpa sadar, berpikir berlebihan atau overthinking. Berpikir itu sehat dan penting, tapi ketika pikiran kita terus-menerus terjebak pada hal-hal negatif, itu menjadi racun. Kita memutar ulang kesalahan yang sudah terjadi, membayangkan skenario terburuk yang mungkin tidak pernah datang, dan menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Otak tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dengan imajinasi yang berulang-ulang, sehingga tubuh kita bereaksi terhadap stres itu seperti halnya bahaya nyata. Hormon stres dilepaskan, jantung berdetak lebih cepat, dan otot menegang. Jika keadaan ini berlangsung lama, bagian otak yang bertugas mengatur memori dan pembelajaran dapat menyusut dan berfungsi lebih buruk. Ini membuat kita semakin sulit belajar dari pengalaman dan terjebak dalam lingkaran pikiran negatif. Lalu, ada sesuatu yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya sangat penting, gerak dan aktivitas fisik. Seringkali kita terlalu banyak duduk dan terlalu sedikit bergerak. Terlalu lama diam membuat sirkulasi darah melambat, termasuk aliran darah ke otak. Padahal otak kita memerlukan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah agar bisa tetap bekerja optimal. Berjalan kaki, berolahraga ringan, bahkan sekadar berdiri sejenak bisa membantu meningkatkan fungsi kognitif dan menjaga kesehatan mental. Gerak fisik juga merangsang produksi hormon endorfin yang membuat kita merasa bahagia dan rileks. Dan terakhir, kita lupa memberikan ruang kosong bagi otak kita. Ruang tanpa distraksi, tanpa suara bising, tanpa notifikasi yang terus datang. Diam sejenak bukan berarti kehilangan waktu, tapi memberi kesempatan otak untuk bersih-bersih, mengatur ulang, dan mempersiapkan diri untuk tugas-tugas berikutnya. Ruang kosong ini seperti ladang subur di mana ide-ide baru tumbuh dan kreativitas berkembang. Tanpa ruang ini, otak akan penuh sesak dengan beban informasi yang terus-menerus, hingga kehilangan kemampuan untuk memunculkan sesuatu yang baru. Jadi, merawat otak itu sebenarnya bukan hal yang rumit. Bukan soal melakukan sesuatu yang besar, tapi hal-hal kecil yang konsisten. Tidur cukup, meminimalisir distraksi, fokus pada satu hal, bergerak secara rutin, menjaga hubungan sosial, mengelola stres, dan memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Karena otak bukan hanya mesin yang bisa kita pakai sesuka hati. Ia adalah bagian dari diri kita yang paling berharga, yang menjadi pondasi segala hal dalam hidup. Merusaknya sama dengan merusak kualitas hidup itu sendiri. Mungkin, dari semua kebiasaan yang merusak ini, kita bisa mulai dengan menyadari apa yang kita lakukan setiap hari. Tidak harus sekaligus berubah, tapi dengan kesadaran, perlahan-lahan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya itu menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, apa yang kita tanam hari ini akan menjadi kualitas hidup yang kita nikmati esok hari. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan merenung. Karena perubahan yang besar dimulai dari langkah kecil dan kesadaran yang sederhana.